Nah, ketidakadilan tanah ini yang akan jadi problem besar ke depan. Entah dia Anies, Ganjar, segala macam itu. Kalau tidak ada paksaan politik dari gerakan rakyat. Jadi kita bukan sekedar membayangkan bahwa oke, ada janji-janji visioner dari semua capres, tapi yang material di kita pertama ada soal tanah, kedua soal hutang, ketiga soal nutrisi, dan itu membebani perempuan. Korban pertama dari market society adalah rahim perempuan. Setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani 50 juta utang Jokowi. 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan kekurangan otak 25% karena stunting. Prevalensi stunting kita udah 25%. Itu dasarnya tuh. Setiap malam di Indonesia ada 19,5 juta orang tidur dengan perut lapar. Kebanyakan adalah perempuan. Karena kalau ditanya perempuan itu, dia bilang saya udah kenyang. Supaya suaminya yang laki-laki, anak-anaknya itu bisa makan, dia nahan lapar. 19,5 juta orang. Ada 25 juta pemuda Indonesia mengalami gangguan mental hari ini tuh. Karena nggak ada harapan itu. Itu adalah sosiologi dasar kita untuk mengatakan harus ada perkelahian ideologi dengan kekuasaan. Itu dasarnya kan. Mau nggak bayi kamu lahir dalam keadaan dibebani 50 juta hutang, dibebani stunting, dibebani ketidakpastian, dibebani kecemasan? Si bayi akan bilang, Kodari, lu punya otak nggak? Survei gue. Karena bayinya pasti akan memilih untuk lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan dengan otak defisit 25% dan harus bayar 50 juta dan akan mengalami gangguan mental. Lalu di mana ide tentang bonus demografi yang omongnya kosong besar itu? Jadi kita dederkan argumen, kita dederkan data, kita pasang semua teori sosiologi. Tetapi satu hal adalah voluntarisme kita bekerja apa tidak itu. Perubahan hanya berubah kalau voluntarisme itu mengatasi kecemasan dari analisis akademis. Itu dasarnya. Salut. Kritikan Rocky Gerung adalah kritikan yang jujur dan tanpa basa-basi. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapatkan kritik dari Rocky Gerung, aktivis sosial yang kritikannya tajam dan selalu menyegarkan ruang publik. Kritikannya langsung mengheboh karena menyebut Presiden dalam kapasitas sebagai pejabat publik dengan sebutan sebagai bajingan yang tolol, dan sebagainya di satu forum konsolidasi organisasi buruh untuk perjuangkan nasib mereka. Dari segi substansi, kritikan Rocky kepada Presiden Jokowi adalah menyangkut soal serius kebangsaan, yaitu soal langkah-langkah manuver politik Jokowi yang melakukan upaya intervensi dan kasak-kusuk politik di masa akhir jabatannya dan termasuk upaya untuk selamatkan kepentingan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang dianggap tidak elok karena dianggap mengganggu berjalannya proses peralihan suksesi kepemimpinan nasional. Dalam ruang demokrasi, kritikan adalah hal lumrah. Hanya kepemimpinan diktatorlah yang mudah tersinggung, sehingga reaksi Jokowi yang tidak langsung terprovokasi dan ajukan Rocky Gerung ke pengadilan adalah bentuk kemajuan demokrasi, ujar Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi, Akses, Suroto di Jakarta, Sabtu, 5 Agustus 2023. Menurutnya, kritikan Rocky Gerung adalah kritikan jujur dan tanpa basa-basi. Rocky Gerung sudah tunjukkan kelugasan bicaranya karena tindakan Presiden yang sudah dianggapnya keterlaluan. Alamat kritik Rocky juga bukan soal pribadinya, tapi perbuatan pejabat publik, perbuatan Presiden yang fungsinya adalah di bawah kuasa atau kedaulatan rakyat, dan rakyat itu termasuk Rocky Gerung. Kata Suroto, secara substantif, Presiden yang di masa akhir jabatannya berupaya keras untuk selamatkan dirinya dan keluarganya dengan lakukan kasak-kusuk politik sebagaimana dikritik Rocky memang tindakan yang dirmoral secara politik. Jokowi saat ini adalah masih berposisi sebagai Presiden, menjadi penanggung jawab terlaksananya perhelatan pemilu yang sehat di tahun depan.